Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi tentang sekolah tatap muka di Indonesia. Sebagai guru SMA, saya ikut turun rembuk. Barangkali turun rembuk saya ada manfaatnya. Saya adalah seorang guru SMA sebagai guru biologi yang sejak awal saya memang memperhatikan secara khusus tentang perkembangan COVID-19 yang pada awalnya disebut sebagai 2019 novel virus. Sejak Januari, jujur saya ingin pelajar Indonesia selamat, paling tidak murid-murid saya. Makanya pada bulan Januari saya juga memberikan tip bagaimana meningkatkan imunitas dengan mengajari murid-murid saya membuat minuman yang saya sebut sebagai minuman multiguna. Minuman multiguna itu hasil dari research, library research, terutama terkait dengan manfaat sebuah herbal atau rempah-rempah. Dan multiguna tidak hanya untuk meningkatkan imunitas dalam makna pencegahan, tapi juga berguna sebagai antiviral, sebagai antivirus. Artinya kuratif. Hal ini didasari tentu saja agar peserta didik kami itu selamat, dan dengan ramuan multiguna yang sederhana itu kita bisa melakukan pembelajaran yang selalu tatap muka pada saat itu. Terkait dengan pendidikan, mestinya Kemendikbud memberikan keputusan sentral yang sifatnya nasional. Apakah kita masih memungkinkan untuk tatap muka ataukah tidak? Jujur saja, saya adalah guru yang bertugas atau yang mendidik anak-anak yang kualitasnya harus saya hadapi langsung untuk membimbingnya. Bukan kategori yang bisa belajar sendiri dengan online dan sebagainya. Meskipun dalam pembelajaran sejak 10 tahun lalu saya sudah menggunakan video, menggunakan IT. Walaupun kurikulum 2013 belum mulai. Saya harapkan kebijakan pendidikan itu bersifat nasional. Seluruhnya untuk seluruh wilayah dan daerah yang ada di Indonesia. Bukan dilambungkan kembali dengan kata-kata retorik, otonomi, prerogatif, dan sebagainya. Saya melihat apa yang disebut sebagai otonomi prerogatif dari daerah, sekolah, orang tua hingga pribadi adalah spirit liberalisme. Meskipun kita bisa menutupinya dengan istilah otonomi prerogatif, hak individu. Kalau semua dikembalikan akhirnya ke individu, apa artinya keberadaan negara? Kebijakan ini sangat membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, saya harapkan Mendikbud memberikan sebuah keputusan nasional tentang
sekolah kita, pendidikan kita dengan pertimbangan objektif yang sesuai dengan protokol-protokol atau ketentuan-ketentuan dari WHO untuk penyelenggaraan pendidikan atau untuk tatap muka pendidikan. Mohon tidak dilambungkan kembali, dikembalikan kepada orang tua, individu, kepala sekolah, kepala daerah yang bisa nantinya menjadi kambing hitam mereka. Amanah untuk mengelola pendidikan nasional itu ada pada Anda, ada pada Kemendikbud. Jadi tolong tentukan kebijakan nasional pendidikan dengan mempertimbangkan objektivitas kondisi atau kondisi objektif, terutama terkait dengan air transmission dari COVID-19 yang memang sangat membahayakan. Dan jika memang akan diterapkan tatap muka pendidikan, saya harap pemerintah menyediakan APD bagi setiap warga pendidikan, setiap warga sekolah untuk bisa menggunakannya. APD yang benar-benar memenuhi kriteria. Demikian harapan saya. Semoga kebijakan yang ada adalah kebijakan yang bersifat nasional dan bermanfaat bagi nasional, tidak parsial, lokal. Mudah-mudahan bangsa Indonesia segera terlepas dari COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hijau sejarah tanpa darah, tanpa nanah. Pada nyanyian surgawi tanpa nada pongah. Pada hati yang pasrah menadah berkah.